Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa lagi bersama Ikam TMB. Kali ini kita tidak bahas servis ya, tutorial nyervis, tapi kali ini kita bikin video indikasi kerusakan pada prosesor. Nah, ini depan saya ini udah ada sebuah laptop Asus. Kalau serinya ini ya, kita lihat dulu. Asus X441B. Untuk kondisinya dia tetap hidup, tapi cuma bisa masuk BIOS. Kalau diinstal ulang dia bakalan mati. Nah, intinya awal cerita ini saya ganti harddisk, tapi saat saya install dia langsung mati dan prosesornya panas luar biasa ya. Intinya dia panas berlebihan. Nah, coba kita cek lagi. Salah satu indikasinya, coba kita hidupin. Ini kebetulan udah saya bongkar ya. Kalau saya menduga ini 80% itu problemnya di prosesor. Ini kan sistem single chip. Coba kita hidupkan. Nah, itu udah hidup. Kita lihat tampilannya. Itu udah nampil. Nah, dia akan masuk ke BIOS utility ya. Ini tampilan BIOS utility-nya. Nah, panas prosesor kita bisa lihat dari hardware monitor ini ya. Ini kan sebenarnya informasi untuk BIOS kita. Ini ada BIOS, ini informasi untuk CPU-nya. Ini AMD A6 ya. AMD A6. Ini memorinya, dan ini juga grafiknya AMD Radeon. Nah, di sini kenapa saya bilang prosesornya yang bermasalah? Secara fisik saya rasakan ini panasnya sangat tinggi ya, dan itu overheat. Ini tidak normal ya, panasnya tidak normal. Nah, kalau kita lihat ini CPU-nya sampai 85 derajat Celcius. Ini ya. Coba saya lihatin. 85 derajat Celcius. Kalau grafiknya ini yang warna hijau ya, grafiknya warna hijau itu terus meningkat. Dan ini kalau nggak salah dayanya yang kuning nih. Dan ini kecepatan kipasnya normal ya, 3800. Ini sebenarnya tinggi ini, 3829 rpm. Nah, itu lumayan tinggi dan itu normal. Hanya saja yang tidak normal itu adalah panasnya ya. Panasnya sampai 86 derajat Celcius. Dan secara fisik pun saya rasakan itu sangat kuat ya panasnya. Terus kalau suhu normalnya berapa? Nah, suhu normalnya pada prosesor itu sekitar 60 ya. Kalau 60 derajat Celcius ke bawah itu panasnya ideal dan itu normal ya. Coba kita bandingkan. Ini saya punya juga satu yang seri X441N. Sebenarnya sama Asus ya, beda seri aja. Nah, ini dia yang normal ya. CPU-nya 44 derajat Celcius. Nah, itu. Ini 44 derajat Celcius. Ya. Dan kecepatan CPU-nya kipasnya 2700 sekian rpm. Nanti saking meningkatnya kinerja CPU, maka rpm-nya kipasnya akan makin kencang gitu. Ini karena dalam kondisi standby. 44 itu normal ya, sangat ideal. Nah, sedangkan yang bermasalah itu sampai 86 derajat Celcius. Ini dia. Nah, untuk indikator panas CPU kita bagikan ke 4 kategori. Ya kan kawan, ini persis saya aja ya. Yang pertama itu suhu
60 derajat Celcius ke bawah ya. Artinya 55 atau 55 ataupun 40 itu dalam kondisi suhu normal atau ideal. Terus yang kedua, suhu panas 60 sampai 70 derajat Celcius itu kategori suhu panas. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan untuk suhu panas itu adalah maintenance atau pembersihan di dalam mainboardnya. Ya, contohnya kita ada debu ya kita bersihin. Terus debunya di kipas kita bersihkan, dan termasuk juga di heatsink. Di bawah ini ada heatsink kuningan, nanti kita gantikan atau kita tambahkan thermal ya, thermal pastanya. Terus yang ketiga itu suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Nah, itu over ya, panas yang sangat berlebihan. Kalau udah berlebihan, hal yang perlu diperhatikan itu adalah kipasnya. Pastikan kipasnya itu berjalan dengan normal atau berputar dengan normal ya. Jika memang kipasnya rusak ya coba diganti dengan kipas yang lain. Nah, itu berbahaya untuk prosesor. Nah, jika yang keempat itu kategori 80 derajat Celcius ke atas. Artinya itu panasnya udah sangat berlebihan ya. Dan biasanya ada terjadi kesalahan pada mainboard atau pada CPU-nya. Nah, yang kita kasus saat ini itu 87 derajat Celcius, artinya udah kategori 4 ya. Kategori yang keempat itu sangat berlebihan, dan itu ada bermasalah di prosesor atau di mainboardnya. Nah, jadi setidaknya kita bisa mengetahui ada kemungkinan besar yang bermasalah di prosesor atau di CPU-nya. Mungkin itu aja kawan-kawan. Satu lagi, kalau untuk service biasanya teman-teman teknisi ini adalah hal yang sangat berat karena harus menggunakan alat khusus ya untuk mengangkat chipsetnya, untuk prosesornya. Nah, mungkin itu aja kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.